Itu hukum perkawinan sebelum istirahat sholat maghrib ya, dengan pembahasan hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, hak istri menerima mahar. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Jadi setelah melakukan perjanjian pernikahan atau akad dalam Islam, maka di situ sudah keluar hak dan kewajiban suami istri, yaitu hak istri untuk menerima mahar, kewajiban suami untuk membayar mahar. Yang kedua, hak istri untuk digauli dengan baik. Maka dalam melakukan hubungan pernikahan, suami dalam menggauli istrinya harus dengan baik. Jangan ada kekerasan yang menyebabkan ujung-ujungnya KDRT. Ya. Selanjutnya, ada hak istri dalam masa iddah. Apa itu hak istri dalam masa tunggu? Masa tunggu kapan itu? Kalau dalam suami istri melakukan perceraian. Jadi setelah bercerai, suami bisa langsung menikah. Tapi kalau istri, dalam hukum Islam, istri yang melakukan perceraian harus melewati 3 kali masa iddah atau 3 kali suci. Maka dari itu, untuk menunggu hari itu, suami yang sudah menceraikan istri tetap harus memberikan nafkahnya. Nafkah dalam bentuk uang ya. Kebutuhan istri dalam bentuk rohaninya. Ada hak hadonah. Di sini berarti menjaga, memimpin atau mengatur segala kepentingan anak-anak. Jadi kepada siapa anak, hak anak jatuh misalnya kepada istri, maka suami diwajibkan memberi hak hadonah, hak untuk memelihara anak yang dilakukan oleh istri. Pemeliharaan anak dilakukan oleh istri, tapi biayanya harus ditanggung oleh si suami. Biasanya pemeliharaan anak ini jatuh ke istri adalah yang belum berumur 12 tahun. Tapi kalau sudah dewasa atau sudah di atas 12 tahun, pemeliharaan anak diserahkan kepada anaknya. Dia mau ikut siapa? Mau ikut ayahnya atau ibunya? Kemanapun anak itu ikut, maka tetap ayahnya yang menanggung. Sini juga ada sebab-sebab memberikan nafkah. Yang pertama sebab karena keturunannya. Jadi kalau anak itu harus diberi nafkah oleh ayahnya, wajib. Walaupun sudah terjadi perceraian, anak ikut oleh istri,
tetap ayah harus memberi nafkah anak, nafkah istri tidak lagi setelah melewati masa iddah. Nafkah istri hanya sampai masa iddah terlewati atau habis. Selanjutnya tinggal nafkah anak. Jadi kalau nafkah anak itu sebaik putusan terjadi, anak ikut suami, anak ikut istri, maka semenjak itu langsung dikasih. Maka kalau kena dua-duanya, hak nafkah anak dan hak hadonah, hak menunggu, maka dua-duanya harus dibayarkan. Yang kedua, sebab wajib menafkahi karena adanya pernikahan. Ya, jika sudah ada pernikahan antara suami istri, maka suami itu harus menafkahi istrinya. Yang ketiga, sebab milik. Ya. Sebab milik ini bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka. Selanjutnya ada hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Ya, dalam hukum Islam nyatakan bahwa istri itu harus menjadi pelaksana hak-hak dari suami. Hak-hak istri sendiri dalam rumah tangga menyangkut masalah hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Terdapat pula juga bukan hak kebendaan, seperti suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya dalam hal terjadinya perkawinan poligami, tidak berbuat yang merugikan istri. Ya. Macam-macam nafkah. Yang pertama, nafkah maskanah atau tempat tinggal. Jadi setelah sah menikah antara suami istri, maka suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Terserah mau tinggal di rumah orang tuanya, mau di mana, yang penting bawa istri keluar dari rumah orang tuanya. Kasih tempat tinggal yang layak. Yang kedua, nafkah kiswah atau pakaian. Ini berkaitan juga dengan pemeliharaan jasmaniah istri, kesehatan, perhiasan, rekreasi, pendidikan anak, dan biaya lain yang tak terduga. Ya. Selanjutnya ada hak dan kewajiban istri dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 30, 31 dan 32. 31, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan kehidupan masing-masing. Masing-masing pihak antara suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangganya. Dalam pasal 32 dinyatakan suami istri itu wajib
memiliki tempat tinggal atau tempat kediaman tetap. Ya, jika tinggal bersama harus ada tempat tinggal yang tetap. Jadi hak dan kewajiban suami istri ini udah sangat lengkap pengaturannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sudah ada. Dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam ada untuk mereka yang beragama Islam. Ya, dalam agama-agama lain biasanya ada. Tanya sama pemuka agamanya. Ya. Saya rasa inilah dulu perkawinan kita. Kita ada 2 apa 3 lagi nih. Ada 2 pertemuan, 2 mata kuliah lagi. Mungkin sehabis maghrib ya, ini udah mau maghrib. Ya, zoomnya nggak usah dimatikan. Saya juga hanya tutup kamera dan tutup mic aja karena rumah saya depan musola. Ya, kita ketemu lagi nanti ya.